Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku Dwini Nurlani Pratiwi ingin mempresentasikan bedah isi novel yang telah bedah novel kali ini ada daftar isi. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua unsur ekstrinsik, yang ketiga unsur intrinsik, yang keempat keunggulan dan kelemahan, yang kelima ada kesan dan pesan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah penutup. Nah, di halaman pertama ini yaitu halaman judul. Nah, judulku yang aku ambil adalah Timur. Kenapa Timur? Karena menurut aku daerah timur di Indonesia itu menarik untuk dibicarakan dan di dalam novel ini juga tokoh utama dari novel ini maksud aku itu aku sebisa mungkin aku gambarkan sebagai orang yang benar-benar kelahiran dari timur. Nah, yang selanjutnya adalah halaman sinopsis. Jadi, sinopsis dari novel yang aku buat adalah cerita mengenai seorang gadis kecil dari sebuah pulau besar yang masih tertinggal dengan berbagai mimpi besar yang ingin dia wujudkan untuk memajukan daerahnya, terutama pada dunia pendidikan yang sangat ia kagumi. Jadi, sedikit besar novel yang aku buat ini adalah menceritakan kayak perjalanan gadis kecil dari timur untuk menuju mimpi besarnya itu, terutama dalam bidang pendidikan. Intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema novel, tokoh atau penokohan, latar, gaya bahasa, alur, sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, yang pertama adalah tema novel. Tema novel yang aku ambil dalam novel yang aku buat adalah tentang perjalanan, kemudian tokoh atau penokohan. Tokoh yang ada dalam novel aku ini cukup banyak. Nah, yang pertama ada Janaira sebagai tokoh utama, sebagai pemimpi yang besar, pantang menyerah, ayah yang pekerja keras, ibu yang menyayang, Halaras yang ramah, nenek yang penyayang, kakek yang penasihat yang baik, Diana yang ramah, Denisa yang mudah akrab, Karaihan yang pantang menyerah, Eyang yang pantang menyerah, baik hati dan pemimpi. Kemudian ada latar, latar itu dibagi lagi menjadi 3, yang pertama waktu, tempat, dan suasana. Nah, yang pertama ada waktu, waktu di novel ini ada pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian tempat, tempat di novel aku juga cukup beragam, ada yang di rumah, di sekolah, di jalan, di pesisir pantai, di Jakarta, di NTT, dan pasti di Papua. Kemudian suasana. Suasana dalam novel ini juga ada sedih dan bahagia. Nah, kemudian kayak bahasa yang aku gunakan dalam novel yang aku buat adalah bahasa sehari-hari atau bahasa non-resmi. Kemudian alur cerita yang aku ambil adalah alur campuran. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dari novel aku ini adalah sudut pandang orang pertama. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Jadi amanat dari novel Timur ini kita mendapatkan banyak pelajaran kehidupan yang mungkin bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang memiliki mimpi-mimpi besar seperti Zenaira. Karena menurut aku semua mimpi itu uh, harus diwujudkan dan sebisa mungkin diusahakan untuk diwujudkan. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang penulis, nilai-nilai dalam novel, dan bahasa yang digunakan. Nah, yang pertama adalah latar belakang penulis, yaitu saya sendiri, Dwini Nurlani Pratiwi, kelahiran kota Sukabumi, 3 Maret 2004, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di Sukabumi, yaitu Ar-Rahman Islamic Boarding School. Nah, dan novel ini adalah novel pertama yang saya buat selama hidup saya karena saya belum tertarik pada dunia penulis. Nah, kemudian ada nilai-nilai dalam novel. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai agama, sosial, dan moral. Kemudian bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, dan sedikit sedikit dari bahasa daerah. Nah, selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan novel. Nah, yang pertama ada kekurangan. Alur cerita dari novel ini cukup menarik, namun masih ada beberapa penulisan kata yang keliru, gaya bahasa yang monoton, dan pemilihan kata yang masih kurang tepat, sehingga dapat menimbulkan efek bosan pada pembaca serta kerapihan penulisan yang masih harus diperbaiki lagi, dan akhir cerita yang masih belum selesai. Nah, kemudian ada kelebihan. Menurut saya kelebihan dari novel ini belum terlalu banyak. Yang pertama ada bagian cover novel yang cukup menginterpretasikan atau
gambarkan isi dari novel tersebut, terus contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam novel dapat dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari karena cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada kesan dan pesan. Yang pertama ada kesan. Kesan dari penulisan novel ini tentunya sangat merasa bahagia karena bisa mengembangkan skill di bidang yang sebelumnya belum pernah terfikirkan untuk dilakukan. Nah, kemudian dalam proses penulisan ini juga tentunya banyak sekali rintangan seperti kesulitan mencari ide cerita, kesulitan narasumber, dan berbagai kesulitan lainnya yang tidak mudah untuk dilewati. Kemudian ingin berterima kasih sekali kepada Umi Desi Trisnawati yang sudah memberikan tugas yang menantang ini sehingga bisa menjadi bekal yang baik bagi kami para siswa-siswi. Nah, kemudian ada pesan. Pesannya semoga tugas novel ini akan terus ada dan semakin berkembang untuk angkatan-angkatan selanjutnya karena di balik penulisan novel ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian untuk angkatan selanjutnya, semoga penulisan novelnya bisa dipersiapkan lebih awal dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya agar mencetak novelis-novelis yang hebat. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari novel ini adalah novel ini bisa dibaca untuk semua kalangan dan semoga dapat memberikan pengaruh yang baik bagi para pembaca semua. Adalah yang paling akhir dan ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan bedah novel dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.